Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Atia Laili Husna, akan mencoba menerangkan mengenai materi dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, materi dimensi 3 sendiri ini adalah materi untuk kelas 12. Nah, materi dimensi 3 ini cakupannya ada 3. Untuk kelas 12 ini ya, ada 3 cakupan materi, yaitu yang pertama, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan mengkhususkan untuk membahas jarak titik ke titik. Nah, pasti udah nggak sabar? Yuk, kita tonton materinya. Apakah kamu sudah siap mendengarkan? Pasti siap. Yuk, kita langsung lanjut. Nah, jarak titik ke titik pada bangun ruang. Pastinya di sini ada unsur titik, ada beberapa titik. Di sini saya misalkan ada 2 titik, titik A dan titik B. Nah, kita akan membahas di awal ini, kita akan membahas definisinya. Kita akan memantapkan konsep dari jarak titik ke titik pada bangun ruang itu sendiri. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa definisi, beberapa pengertian dan ilustrasi mengenai jarak titik ke titik pada bangun ruang. Nah, sekarang jika kita akan menghubungkan titik A ini ke titik B ini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menarik garis antara A dan B. Nah, tapi tidak hanya sampai situ. Tidak hanya menarik garis dari A ke B. Karena apa? Jika menarik garis dari A ke B, itu panjangnya tidak terbatas, tidak berujung, hanya melewati A dan melewati B. Nah, di sini penekanannya jarak titik ke titik adalah kita tarik garis, namun ujung dari garis ini adalah titik A. Dan akhirnya, ujung di akhirnya itu titik B. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jarak titik ke titik pada bangun ruang yaitu jarak titik terpendek yang menghubungkan dua titik. Jadi garis terpendek itu yang menghubungkan dua titik disebut jarak titik ke titik. Gitu. Nah, jarak titik ke titik ini ada kaitannya dengan teorema Pythagoras. Jadi, untuk mempermudah kalian mencari jarak titik ke titik ini, kalian dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita menggunakan teorema Pythagoras itu tadi, kita harus menghubungkan garis ini ya dengan segitiga siku-siku. Jadi, kita harus membentuk segitiga siku-siku dengan unsur garis AB. Kita coba bentuk. Nah, ini kita akan dapatkan segitiga siku-siku dengan sisi miringnya itu AB. Jadi, garis AB atau yang tadi garis jarak titik ke titik itu tadi, itu menjadi sisi miring segitiga. Jadi, kita akan membentuk dari sini, kita akan hubungkan dengan teorema Pythagoras itu tadi. Oke, nah di sini jarak titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Nah, tadi sudah dibahas di awal bahwa jarak antara A dan B adalah garis AB.
Nah, sekarang kita bahas mengenai segitiganya tadi yang sudah dibentuk. Pada segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, siku-sikunya di C, maka ketika kita akan mencari AB atau sisi miring segitiga, yaitu dengan cara AB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat. Nah, ini ya. Ini menggunakan teorema Pythagoras. Gitu. Memunculkan segitiga ini untuk nanti bisa dihubungkan dengan teorema Pythagoras. Itu tujuannya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke contoh. Ayo kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak A ke C dan jarak A ke G. Oke, penyelesaiannya harus yang pertama itu rincian. Kita gambar ilustrasinya agar tidak bingung, agar konsep yang akan diterapkan itu sesuai. Oke, kita coba gambar, didapatkan seperti ini. Nah, kita nanti akan mencari jarak titik A ke C. Nah, kita akan mencari ini. Jarak titik A ke C dan titik A ke G. Ini, oke? Jadi kita akan mencari ruas garis AC dan ruas garis AG. Oke, yang pertama kita akan mencari AC terlebih dahulu. Nah, AC akan bisa dibentuk dengan kita akan menghubungkan dengan segitiga siku-siku. Seperti tadi di awal ya, kita untuk mempermudah mencari ruas garis yang akan dicari, kita harus membentuk, bukan harus, tapi opsi untuk mempermudah pengerjaan adalah menggunakan segitiga siku-siku kemudian dihubungkan dengan teorema Pythagoras. Nah, ketika kita akan mencari AC itu tadi kita ibaratkan sisi miringnya, kita ambil segitiga ini ya, yang oranye, ABC. Kita menggunakan segitiga ABC. Nah, tadi sudah diketahui panjang rusuknya adalah 10. Berarti AB dan AC itu 10 cm. Nah, untuk A ke C bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini tadi. Ini itu segitiga. Kita copot segitiga yang di bawah itu, ABC. Kita lepas dan kita ilustrasikan kembali secara terpisah agar tidak membingungkan ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi. AC itu tadi sisi miring. Nah, kalau sisi miring berarti dia menggunakan jumlah alas ditambah sisi tegak. Jadi ini ditambah ini. Oke? AB-nya ini kuadrat plus BC kuadrat. Nah, tadi karena AB-nya di sini, AB di sini tuh tadi. Nah, AB di sini adalah 10 cm dan dan CB di sini juga 10 karena panjang rusuknya 10. Nah, maka AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 10 kuadrat. Nah, AC kuadrat di sini sama dengan 100 plus 100. Karena 10 kuadrat sama dengan 100. Lanjut. AC kuadrat sama dengan 200. Karena 100 ditambah 100 jadi 200. Oke. Nah, sekarang kedua ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Maaf, kita akar. Jadi yang kanan kita akar, yang kiri juga kita akar. Nah, jadi di sini AC sama dengan akar 200. Nah,
AC sama dengan 200 ini kita pecah. 200 itu kalau dipecah berarti 2 kali 100. Nah, jadi ini yang 100 ini toh bisa dikeluarkan. Bisa diakar jadi 10. Nah, 2-nya kan susah. Jadi susah diakar toh. Jadi tetap di dalam akar tidak apa-apa. Nah, didapatkan AC sama dengan 10 akar 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke jarak antara A ke G. A ke G kita ilustrasikan coba ya. Nah, ini yang biru-biru ya. Yang biru-biru ini. Nih, kita bentuk segitiga lagi. Nah, ini ya. Kita bentuk segitiga untuk mencari AG. Untuk AG juga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, caranya adalah tadi sudah diketahui toh. Ini kita pakai segitiga ini. Nah, AC-nya tadi sudah diketahui. Ini AC-nya. AC-nya yaitu 10 akar 2. Nah, 10 akar 2. GC-nya berapa? Karena di sini 10, jadi GC-nya pun 10 karena kubus. Jadi itu juga 10 tingginya ya. Nah, kita copot dulu segitiga itu tadi. Kita ilustrasikan. Nah, caranya gimana? Nah, di sini AG sama dengan AC kuadrat plus GC kuadrat. Nah, di sini AG kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat. Nah, di sini menggunakan AC karena AC-nya tadi sudah diketahui toh. Kita masukkan ke sini. Nah, lalu GC di sini adalah 10. Kita sudah tulis di sini. Ini 10, ini 10 akar 2. Kita inputkan ke sini. Nah, AG kuadrat sama dengan 200. Kenapa 200? Karena 10 kuadrat sama dengan 100. Akar 2 kuadrat sama dengan 2. Berarti 100 kali 2 berapa? 200 gitu ya. Plus 10 akar 2 itu 100. Jadi AG kuadrat sama dengan 300. Lalu AG sama dengan akar 300. Karena apa? Karena kedua ruas di akar. Gitu ya. Nah, AG sama dengan, di sini 300, kita pecah jadi 3 kali 100. 100-nya bisa diakar, 3-nya susah diakar, jadi 3-nya ditaruh di dalam, 100-nya dikeluarkan, jadi 10 akar 3. Didapatkan AG itu 10 akar 3. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba bahas contoh yang kedua agar kita semakin paham dengan konsepnya. Oke? Contoh yang kedua yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak di tengah-tengah garis AE. Tentukan jarak P ke B dan titik P ke C. Oke, yang pertama kita harus rinci. Pokoknya semua harus diawali dengan gambar agar kita tidak salah menentukan konsep. Untuk mengerjakan konsepnya kita harus menggambar terlebih dahulu. Kita gambar. Nah, ini kita dapatkan. Kita disuruh mencari titik P ke B. Jadi ini yang merah ini, kita akan mencari yang merah ini, P ke B, dan P ke C, yang hijau ini ya. Oke, nah di sini tadi kita sudah tahu bahwa panjang rusuknya itu 12. Jadi di sini 12, di sini juga 12, di sini juga 12, gitu ya. Nah, PB itu, PB kuadrat, kita bentuk segitiga di sini, oke?
untuk memudahkan mencari PB. PB kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AP kuadrat. Nah, AP ini tadi setengah. Nah, ini toh. Titik P terletak di tengah garis AE. Nah, berarti antara sini sama dengan sini. Kalau segininya dia 12, misalnya 12, berarti ininya berapa? 6, karena dibagi 2 gitu ya. Berarti AP-nya 6, di sini 6. Nah, PB kuadrat sama dengan 144 plus 36. Nah, PB kuadrat sama dengan 180. Lalu kedua ruas di akar, dan ketemu yang ruas kanan itu akar 180. Nah, kita pecah 36 kali 5. Berarti 36-nya itu keluar. Jadi 6, 5-nya tetap di dalam. Jadi PB itu 6 akar 5. Gitu ya. 6 akar 5. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ACP. ACP, perhatikan ya. Nah, ACP ini nanti kita akan, sorry ya, ini kecoret, ini harusnya sampai sini toh. Sampai sini toh ya, maaf. ACP ini nanti kita akan gunakan untuk mencari P ke C atau ruas garis PC. Oke, nah kita tadi udah tahu bahwa diagonal sisi itu panjangnya A akar 2. Jadi A-nya berapa? A-nya 12 di sini toh. 12, maka A akar 2 berapa? Berarti 12 akar 2 gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari PC. Nah, PC-nya berapa? PC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AP kuadrat. Nah, AC kuadrat plus AP kuadrat. AP tadi sama ini, AP 6, ya toh? 6, di sini. Nah, AC berapa tadi? AC di sini akar 2, 12 akar 2, maaf. Jadi kita inputkan 12 akar 2 di sini dan 6 di sini. Nah, PC kuadrat sama dengan 288. Kenapa 288? Karena 12 akar 2 berapa? 144. Akar 2 kuadrat itu 2, berarti 144 dikali 2, 288. Nah, 6 kuadrat sama dengan 36. PC kuadrat sama dengan 324. Nah, PC sama dengan akar 324. Jadi ditemukan PC-nya itu 18. Nah, jadi kita sudah tahu PB dan PC, yaitu PB-nya 6 akar 5 dan PC-nya 18. Jadi seperti itu untuk menentukan jarak titik ke titik. Nah, saya review lagi. Untuk mencari jarak titik ke titik atau ruas garis yang menghubungkan antara kedua titik, yaitu menggunakan segitiga siku-siku, kemudian kita hubungkan dengan teorema Pythagoras. Jadi, dari kita sudah mengetahui garisnya, misalnya tadi contohnya itu, sebentar. Nah, contohnya tadi kan seperti ini toh. Untuk menghubungkan titik A ke titik B. Jadi kita bentuk segitiga siku-siku dulu yang pertama. Nah, ketika sudah kita mengetahui segitiga siku-sikunya dengan hipotenusanya,
itu sisi garis yang tadi, ruas jarak titik ke titik tadi, ya, hipotenusanya. Nah, kita lalu cari menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu. Sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you!